Mitos atau fakta nih ya? Kalau sesama aktivis menikah itu sering ribut, betul nggak? Nah, jangan. Kalau masalah berdebat sih pasti ada, apalagi kita sama-sama aktivis gitu. Nah, yang nggak aktivis juga pasti ada berdebat. Ada berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Silaturahmi. Nyari arahan ada di sini. Betul sekali. Penasaran kita bakal mengetuk pintu rumah siapa? Yuk, ikuti. Kita langsung aja cari tahu ini rumah siapa sebenarnya. Iya. Yang pasti bukan kosan saya. Betul Oh, banget, iya. terlalu mewah. Betul. Assalamualaikum. 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 Halo Teteh. Teteh siap, sehat Teteh. Cantik sekali Teteh malam ini. Oh iya, siap Teteh. Atur nuhun. Aduh, Teteh sehat Teh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Teh kita ada diperkenankan main ke rumah ini Teh. Dengan senang. Betul. Boleh ada Bang Dolinya Teh? Ada. Siap. Iya. Ini kita mau nanya-nanya ke Bang Doli. Panggil dulu ya. Siap sebentar Teh, ya. siap nuhun Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat Bang. Oke, selamat malam Abang. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kesempatan yang luar biasa sekali Abang, karena di balik aktivitas Abang yang pasti padat nih ya, kita dari Kami TV diperkenankan dan diterima untuk silaturahmi. Betul sekali Pak. Ini kita berterima kasih, apalagi Abang ini kan sosok yang selalu jadi panutan kita semua. Betul. Kader-kader HMI. Dan buat teman-teman di rumah, saya yakin sebenarnya sudah tahu siapa Bang Ahmad Doli Kurnia ini. Iya. Saat ini beliau juga diamanahkan sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Koordinator Presidium MN KAHMI. Betul. Jadi buat teman-teman yang di rumah selalu nanya arahan, nah jadi jangan nanya ke saya, ke kita langsung minta arah. Saya mohon izin Bang, kalau boleh bertanya. Saya yakin dengan posisi dan pencapaian Abang hari ini, pasti banyak sekali orang yang ingin berguru dan belajar dari seorang Ahmad Doli Kurnia. Nah, begitu banyak orang, bagaimana cara Abang mengkurasi atau mungkin melihat orang-orang mana yang kiranya Abang bukakan pintu untuk bisa belajar dari Abang? Kualitas seperti apa yang Abang lihat? Ya sebenarnya kan belajar itu nggak ada batas waktunya. Ya. Kita juga mencapai sesuatu seperti sekarang ini karena kita juga belajar. Belajar dari senior-senior kita, atau belajar dari orang tua kita, belajar dari keluarga kita, belajar dari senior-senior kita, belajar teman-teman kita, bahkan belajar dari junior-junior kita. Jadi sebenarnya buat saya itu sebenarnya makna dari silaturahim. Salah satu hal penting dari silaturahim. Dari silaturahim itu kita banyak belajar. Jadi sebetulnya saya nggak punya batasan-batasan untuk ketemu dengan siapa saja. Ya, kalau ada orang yang mau berjumpa, bersilaturahim, apa dia mau sekedar ya sekedar mau mengenal, terus kemudian bertukar informasi, apalagi dia mau belajar, ya saya sih senang-senang saja. Karena buat saya ketemu siapa saja, termasuk anak kecil, kalau kita ketemu kita juga bisa belajar sebenarnya sama mereka itu. Ada sesuatu yang pasti kita bisa dapat dari mereka. Karena kan kita ini dilahirkan memang berbeda-beda kan. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan kelebihan-kekurangan itu ya terlihat dari kita mulai kecil. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya sih nggak membatasi ya dari latar belakang mana, umurnya berapa, jabatannya apa, dan siapa aja lah kalau mau ketemu silaturahim, saya welcome aja. Luar biasa. Jadi Abang dia membuka pintu silaturahim seluas-luasnya. Iya. Buat siapapun yang ingin belajar. Karena silaturahim itu kita belajar dua-duanya. Mungkin mereka juga dapat pelajaran dari kita, kita juga pasti insya Allah dapat pelajaran dari sama orang yang setiap orang yang kita ketemu. Betul. Banget sih.
Tapi ini Bang, kita penasaran ya. Karena kan Abang ini latar belakangnya banyak berorganisasi sebagai aktivis dan lain sebagainya ya di masa dulu. Hingga akhirnya hari ini bisa memetik mungkin ya menjadi ketua komisi, bahkan juga menjadi ketua-ketua di yang lain. Nah, Abang melihat fenomena sekarang ya dengan informasi yang terbuka, teknologi yang semakin canggih juga gitu, masih relevan nggak sih Bang mahasiswa sekarang ber-HMI atau berorganisasi gitu? Saya menjadi aktivis bukan hanya dulu, sampai sekarang saya masih merasa aktivis. Masih aktivis. Karena ya aktivis itu kan ya apa namanya, orang yang beraktivitas. Semua orang harus aktif untuk hidup gitu. Nah, tinggal tempatnya di mana saja. Walaupun saya apa namanya, sekarang masih sudah jadi anggota DPR, tapi saya tetap berusaha untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang, banyak institusi. Makanya saya sekarang masih aktif di KAHMI. Iya. Ya, kalau dulu aktivis HMI, sekarang mungkin aktivis KAHMI. Aktivis kami. Saya masih aktif juga di ormas-ormas yang lain. Iya. Saya juga sekarang waktu ketua di pengurus pusat Al-Jamiatul Wasliyah, ormas Islam, salah satu ormas Islam. Saya ketua umum di LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang interaksinya teman-teman masyarakat desa. Jadi kita berusaha untuk tetap menjadi aktivis, karena menjadi aktivis itu yang membuat kita hidup misalnya. Tadi itu filosofinya. Kita ini hidup karena kita aktif. Ya, eksistensi itu kan, atau keberadaan kita itu kan kita yang menentukan. Dan keberadaan itu karena memang kita melakukan sesuatu, itu yang disebut beraktivitas. Jadi makin banyak kita beraktivitas, insya Allah ya makin kaya kehidupan yang kita jalani itu. Nah, jadi sebetulnya harusnya, ya ini menurut pengalaman saya, mungkin belum tentu semua orang juga sepaham gitu ya. Sangat relevan. Setiap zaman orang menjadi aktivis, apalagi mahasiswa. Kalau kita nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ya, kalau nggak dibiasakan dari bawah gitu ya, tiba-tiba udah tua jadi aktivis. Ya dia harus menjadi fast learner lah, ya harus belajar cepat. Tapi kalau misalnya belajar berorganisasi, kemudian berinteraksi, membuat jaringan dan segala macam sejak dari muda, itu kan menjadi kebiasaan dia menjadi seorang aktivis. Jadi yang namanya organisasi untuk kita tempat beraktivitas masih sangat relevan sampai kapanpun. Jadi ya apalagi HMI, saya bisa merasakan betul manfaat adanya HMI atau kita menjadi aktivis HMI. Apalagi saya ini kenal HMI kan sebetulnya dari orang tua saya. Oh, orang tua Bang HMI? Iya, jadi sebetulnya saya ini kalau nggak ada HMI mungkin nggak ada saya sama adik-adik saya, karena ayah saya sama umi saya itu ketemunya di HMI. Wah, luar biasa. Jadi saya kecil-kecil memang sudah main di sekretariat cabang, di sekretariat Batko, karena ayah saya pernah jadi ketua umum cabang, pernah jadi ketua umum Batko, pernah juga sampai di PB HMI. Jadi saya udah mengenal HMI itu dari kecil. Sejak dini. Nah, kalau nggak ada HMI mungkin ayah saya nggak ketemu sama umi saya, terus kita nggak ada. Betul. Jadi mungkin itu yang membuat pada akhirnya begitu. Tapi nggak pernah, kita tuh di keluarga nggak pernah diarahkan untuk masuk mana. Kita belajar sendiri, dan ya saya menemukan bahwa ya tempat organisasi yang ideal buat saya berkembang, belajar itu di HMI. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, masih sangat relevan dalam setiap kehidupan, setiap zaman, ya. Nah, oleh karena itu kan seperti sekolah kedua ya, menurut saya ya. Jadi artinya ya, yang semua tidak orang bisa yang mendapatkan, yang menikmati. Tapi kan kembali begitu sambil jalan menjalani sekolah formal itu kan ada sekolah-sekolah informal. Ya, sekolah informal itu sekarang memang macam-macam ya. Tinggal pilih aja, mau masuk organisasi atau membuat komunitas atau belajar sendiri dengan teman-teman buat pergaulan baru. Itu kan semuanya belajar. Terus luar biasa Bang. Tapi menarik tadi, perlu kita garis bawahi bahwa kalau kata Bang Lee, kita itu
hidup itu harus aktif, Bang. Yang menjadi landasan kita beraktivis. Jadi semakin aktif semakin baik. Jadi buat teman-teman yang nonton di rumah, buat senior-senior dan teman-teman yang masih mahasiswa, cari segera latihan kader terdekat. Nah, Wah, betul banget. LK Langsung terdekat. LK1. Basic training HMI terdekat. Iya. Izin, Bang, saya mau kembali bertanya perihal apa yang Abang dapatkan di HMI dulu dan yang membentuk seorang Ahmad Doli Kurnia sekarang. Nah, saya yakin ketika Abang berproses dulu di organisasi khususnya HMI, pasti kan ada ruang-ruang yang mana skill-skillnya itu betul-betul kepake sampai sekarang. Dan mungkin kalau boleh sebagai bentuk otokritik, mungkin apakah ada hal-hal juga yang menurut Abang kayaknya nggak perlu nih ada dalam proses HMI. Nah, itu seperti apa, Bang? Menurut Abang skill yang masih kepake, yang perlu dipertingkatkan dan yang perlu dikurangi dalam proses ber-HMI? Sebagai seseorang atau seorang manusia yang hidup tumbuh menjadi remaja dan dewasa, itu kan sebetulnya kita diberi pilihan, Iya. ya kan? Kita yang menentukan. Iya. Mulai dari kita nggak mau nggak lulus kuliah bisa, ya kan? Mau menyelesaikan kuliah normal bisa, menyelesaikan kuliah lebih cepat bisa, Iya. ya kan? Mau lulusnya dengan IP pas-pasan boleh, gitu. Mau cum laude bisa. Nah, itu kan pilihan, Iya. gitu. Nah, sama juga dengan kita mau di mana saja, kita yang menentukan kita mau mengambil apa dan mau jadi apa. Misalnya di HMI, ya saya sih bisa menemukan misalnya, ya kan kita hidup ini yang kita perlukan itu iman, ilmu dan amal. Iya, iya, betul. Kan kira-kira begitu. Betul. Nah, saya merasakan bahwa di HMI itu banyak sekali pilihan untuk mendapatkan itu. Satu, kalau kita bicara keimanan, ya namanya juga himpunan mahasiswa Islam. Iya. Ya, tentu sama keimanan dan kita. Nah, kalau kita memperdalam keimanan, fasilitasnya di HMI ada. Karena satu basically udah Islam, ya kan, salah satu doktrin kita tuh kan keislaman. Iya. Ya, tinggal kita bisa mau mempelajari Islam secara penuh, secara kafah, ada fasilitas itu. Nggak mau belajar juga ada. Kan juga banyak anak HMI yang macam-macam tuh. Saking mau getolnya mau cari Tuhan. Ya, saya ada tuh di angkatan saya beberapa waktu itu ya. Saking seriusnya dia mendalami Islam dan mau mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Akhirnya lost gitu ya. Ya, jauh dari Islam. Jadi ada yang menjadi percaya, ada yang jadi tidak percaya gitu. Nah, itu kan pencarian kita semua. Nah, mau cari ilmu, jelas kita tujuannya saja kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, yang ikut bertanggung jawab mewujudkan masyarakat adil makmur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan ada kita memang diminta untuk menjadi insan-insan intelektual, gitu loh. Banyak ilmu di HMI ini, ilmu yang bisa bermanfaat, bisa tidak bermanfaat, itu juga tergantung kita, ya kan? Jadi kalau ilmu mengurusi organisasi, menjadi pemimpin, ya tempatnya. Tapi kalau juga kita ingin mencari ilmu yang relevan dengan latar belakang pendidikan kita bisa kumpul dengan anak HMI yang sesama jurusannya. Kita bisa juga mengembangkan ilmu sama-sama. Nah, kemudian di tempat kita beramal, ya amal ini kan sesuatu yang kita kontribusikan. Nah, itu kan salah satu yang membedakan kalau kita menjadi aktivis, sering beraktivitas. Itu konsekuensinya kan banyak ketemu orang, ya. Nah, kalau banyak ketemu orang, maka kesempatan kita untuk beramal kan makin banyak. Kalau kita nggak sanggup beramal sendiri, bisa ngajak teman, jadi bersama-sama beramal. Kan kira-kira gitu. Itu networking, berjejaring. Nah, jadi menurut saya ya dalam konteks tadi kita hidup ini mencari ilmu dan aman itu, ya di HMI ini saya dapatkan, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat apa yang paling bisa kita kembangkan, ya, banyak hal tergantung kita, tapi prinsipnya adalah bahwa kita menjadi orang yang bisa memanage semua. Jadi kan begitu kita dikasih tanggung jawab menjadi pimpinan organisasi, itu kan kita memang diajari untuk atau belajar untuk hidup mengurusi
banyak hal, Iya. banyak variabel, Iya. banyak faktor. Ngurusin diri kita dituntut, diminta, dititip sama orang tua kita lulus kuliah, cepat, IP-nya bagus. Tapi satu sisi karena kita ngambil tanggung jawab sebagai pimpinan organisasi, kita ngurusin organisasi supaya jalan, ngurusin orang-orang yang ada di organisasi itu supaya memang bermanfaat buat organisasi, bermanfaat buat mereka juga, gitu. Kemudian apalagi kalau sudah berinteraksi dengan masyarakat, ya kan? Ya mulai di kita di HMI kan diajarin tuh, kita melihat situasi, berusaha kritis dan ikut bersama-sama keberpihakannya sama rakyat. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah, baik itu daerah atau pusat yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, kita ikut bertanggung jawab. Jadi kita, ngurusin sekolah kita, ngurusin warga kita di organisasi, ngurusin warga kita di masyarakat sekitar kita. Nah itu yang kita mendapatkan pelajaran bahwa ini semua kan harus di-manage, harus dipimpin, gitu loh, harus di-direction. Kematangan itu yang mungkin didapatkan oleh kita semua yang pernah jadi aktivis di HMI. Nah, kadang-kadang memang kebiasaan di habitat itu sangat dekat habitatnya itu dengan dunia politik. Karena politik itu kan ya, sesuatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Tetapi sebetulnya kalau kita tidak punya ilmu yang cukup juga, kemampuan kepemimpinan, manajemen itu juga akan timpang. Nah, makanya oleh karena itu saya sih selalu dari dulu berusaha untuk mendorong diri saya dan mendorong adik-adik atau kader-kader HMI itu, sekalipun kita jadi aktivis, jangan lupa meninggalkan nyari ilmu sesungguhnya, ya, sekolah, ya apa. Jadi kalau sekarang dulu nggak cukup S1, berkembang nggak cukup S2, sekarang S3 pun hampir Masih udah kurang. Gitu. Nah saya berusaha itu untuk juga menjadi aktivis, tapi sekolah nggak keteteran. Sekarang juga saya lagi berusaha mengambil gelar profesor. Jadi ini upaya-upaya kita untuk bisa itu tadi, karena kita sudah banyak berinteraksi sama orang, ya kita ini harus cukup ilmu juga. Kalau nggak kita nggak bisa. Nah, ini yang saya kira juga harus diperkuat di HMI. Artinya jangan hanya dari sisi kemampuan leadership, tetapi juga, dan memang sejatinya pendidikan atau kaderisasi di HMI kan begitu. Kita berharap kader HMI itu menjadi kader yang profilnya kan Muslim intelektual profesional, gitu. Dan gitu. Walaupun saya sering mengatakan Muslim intelektual expertise, gitu. Karena kalau profesional itu kesannya menurut saya sekarang sudah lebih ke komersil. Ya, Lionel Messi, Ronaldo itu disebut profesional. Nah, saking profesionalnya dia pokoknya mau pindah kemana saja selama bayarannya tinggi. Kira-kira gitu. Nah, jadi tapi kalau kita seorang expert punya kemampuan di bidang kita masing-masing, itu yang tepat. Jadi artinya kita menjadi Muslim yang kafah, kemudian intelektual, tetapi sekaligus juga punya keterampilan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, disiplin ilmu yang kita miliki. Kan itu profil kita di HMI. Makanya dokternya itu keislaman, keindonesiaan, dan intelektualisme. Kan kira-kira begitu. Nah, yang perlu memang dikembangkan di HMI itu adalah konsep kita berjamaah. Jadi kita ini dilatih semua untuk jadi pemimpin semua. Nah, kadang-kadang karena semua jadi merasa pemimpin, pada satu saat kita membutuhkan barisan yang kuat, gitu, itu nggak bisa terjadi karena kita nggak pernah membicarakan konsep berjamaah kita seperti apa. Jadi akhirnya karena kita sama-sama merasa hebat, bertarung sama kita, yang menang orang lain. Semua mau jadi imam di HMI ini, Bang. Jadi pemimpin, imam. Dan memang hebat-hebat. Dan saking hebatnya, ya 2 orang, 3 orang yang hebat saling bertarung, mati 3-3-nya. Kekuatan yang tidak hebat yang mana? Betul. Iya, betul. Sepakat. Itu kolaborasi berarti ya, perlu kolaborasi antara. Ya, kolaborasi, sinergi tepat.
Ya, kita perlu bersinergi membangun ya. Kita harus sekali bicara tentang konsep kejamaah kita ini seperti apa. Sepakat banget sih Bang. Nah, Abang tadi dari pertama sampai barusan nih ya, banyak banget filosofi yang kita Daging dapat semua gitu, pokoknya. daging semua gitu semua ya. ini. Jadi kita juga penasaran nih, pegangan buku mungkin ya, yang menurut Abang ini rekomendasi banget nih untuk teman-teman Kanda Yunda untuk baca juga nih. Kira-kira ada nggak Bang? Pasti banyak deh. Iya, banyak bacaan Mas. Saya senang buku, Hmm. ya. Saya punya perpustakaan, walaupun nggak besar. Hmm. Buku pertama yang saya baca itu 100 tokoh. Oh. Mungkin karena waktu itu bacanya berusaha tokoh-tokoh itu, sampai sekarang saya juga suka ya membaca autobiografi orang-orang besar, nonton filmnya, apalagi yang punya sejarah dunia gitu. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang punya catatan sejarah untuk berusaha membangun peradaban gitu ya, dan kita bisa belajar banyak itu cara-caranya. Ada cara perang, ada cara diplomasi gitu ya, nah itu yang suka juga saya baca. Di samping sekarang buku-buku kontemporer ya, sekarang ini kan terjadi percepatan pergantian era menurut saya ya. Ini dari era globalisasi ke digitalisasi, kemudian ada era semesta digital atau metaverse itu ya. Nah ini kan juga kalau kita nggak mau ketinggalan ya harus tahu apa tuh tentang disruption. Ya pemikiran-pemikiran aliran modern sekarang yang memang menuntut kita harus baca itu. Betul. Tapi luar biasa. Abang baca buku 100 tokoh tadi kata, dan sekarang ternyata menjadi tokohnya. Jadi buku itu harus direvisi Bang. Udah 101 tokoh berarti. Amin. Saya belum merasa tokoh lah, ya. Hidup ini mengalir aja. Buat saya yang paling penting adalah kehadiran kita ini bisa dirasakan manfaatnya buat orang lain, udah cukup. Nggak perlu jadi tokoh, nggak perlu jadi apa-apa, yang penting kalau kita ketemu orang merasa ada manfaatnya kita dekat dia, kita ada, itu kesyukuran kita. Masya Allah, luar Bijak. biasa sekali. Bijak sekali. Kita di sini izin nama luar biasa. Izin teh. Ini ya, kalau di Kader HMI kita masih nongkrong di warung kopi pinggiran ya. Teh Yanti sama Bang Doli ini udah sangat pokoknya semua orang itu menginspirasi. Karena kenapa Bang? Dua-duanya HMI. Kalau tadi Bang Doli katanya kedua orang tuanya HMI, nah ternyata Bang Doli juga referensinya mencari istri kohati. Nah, ini kita nih Bang, ini kan sama-sama belum menikah nih ya. Enggak. Sama-sama belum menikah gitu ya. Maksudnya Belum menikah. Ini kan udah menikah. Kita harus cari tips and triknya. Oh, oke. Tapi yang pertama ingin saya tanyain ya, mitos atau fakta nih ya, kalau sesama aktivis menikah itu sering ribut, betul nggak? Nah, jangan. Tapi saya sebenarnya nggak nyari gitu. Oh iya, betul. Artinya ya tadi saya bilang gitu, ini ngalir aja. Ya. Kita jalani sebagai aktivis segala macam, terus ada yang lewat gitu. Aduh, bidadari cantik. Ya cocok, enak ngobrol, nyambung segala macam, ya udah. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ada dulu, misalnya karena orang tua saya dua-duanya aktivis, dua-duanya HMI, wah nanti saya harus cari aktivis suruh kohati gitu. Sebenarnya Ya, mungkin karena komunitas kita sama aja, gitu kan, sering ketemu, cocok ngobrolnya, gitu kan, diskusinya enak, gitu kan, ya ternyata Jodohnya. Gitu kan, ternyata Allah menjodohkan ya alhamdulillah kan, kita sama-sama aktivis ya udah saling tahu lah kedepannya mau seperti apa, komitmennya seperti apa. Kalau masalah berdebat sih pasti ada. Mana ada rumah tangga yang adem ayem terus kan, apalagi
kita sama-sama aktivis gitu. Segala sesuatu pasti kita bicarakan dulu. Nah, yang nggak aktivis juga pasti ada debat. Ada bener. Tapi keras enggaknya kan kita Bisa kita ukur kalau sama Kohati ya Bang ya. Betul. Jadi menurut Bang Doni, saya kan sebagai tadi belum menikah. Ini pertanyaan sangat sederhana sebenarnya. Apakah abang merekomendasikan saya menikah dengan Kohati atau bukan? Aduh. Dan saya mohon jawaban dari Yanti juga. Ya bebas aja lah. Apa namanya? Cari yang terbaik aja, yang cocok. Dan akhirnya kan itu semua ditentukan sama Allah. Iya betul. Hidup kita ini kan sudah diatur. Iya. Sudah ada di Lauhul Mahfuz itu. Iya. Jadi ya jalanin aja. Dapat Kohati, syukur alhamdulillah. Iya. Yang nggak ada, ya tidak Kohati, ya jalanin aja. Jalan. Oh siap. asal bisa membimbingnya itu kan lebih bagus. Kalau Kohati biasanya udah mengerti dengan tipikal suami kita kalau memang aktivis itu seperti ini, akan lebih paham minimal itu. Jadi Kalau Kohati ya. Tuh kalau Kohati, betul. Ya saya sedang lagi gitu. Jadi kalau saya lagi menyanjungin calon istri saya nanti, jadi kamu ngolah lagi. Nanti dikira senilai gitu. Tapi saya pernah tadi gitu. Tadi dengan Bang Nol tadi memang berangkat dari sama-sama di HMI. Dan saya yakin ternyata melihat jatuh bangun Bang Doli. Maksudnya dari masih mahasiswa menjadi sosok yang seperti hari ini. Nah, menurut Tere gimana teh? Suka duka dan dinamikanya mungkin? Iya, jalanin aja lah Iya. semuanya gitu kan, sesuai ketetapan Allah gitu. Ya, kita jalanin apa yang memang harus kita jalankan, apa yang kita cita-citakan ya kita raih bersama. Kalau masalah jatuh bangun biasa ya aktivis ya, gitu kan, kalah menang kalau misalnya dalam satu kompetisi kan biasa gitu kan. Ya, hidup juga seperti itu, tapi memang soal komitmen kita berdua ya, kalau udah rumah tangga itu kan beda dengan masih aktivis gitu kan. Kita mau kemana, tujuannya apa gitu kan ya. Apalagi kita udah punya anak-anak yang memang harus kita beri contoh yang baik ya kan. Itu aja sih. Saya perlu kesana dulu. Agak beda. Kita memang selalu menjadi rujukan. Abang dan Teteh ini. Iya. Kami yang masih Amin. berproses. Betul sekali. Bagaimana betul-betul ke keluarga, sama-sama meraih cita-cita gitu kan. Sehingga apapun dinamika dan lain konstelasi di luar sana dunia politik, bahtera keluarga rumah tangga selalu kuat menerjang apapun bentuk ombak dan gelombangnya. Karena kan dasarnya dari internal dulu kan, internal beres, insya Allah eksternal juga beres. Nah, betul. Nah, dan karena kebetulan ini sebenarnya, ini mulai asik ini diskusi dan banyak sekali. Ya, tapi kita aduh. Iya, tapi ini berarti ya ini ruginya teman-teman yang nonton di rumah ya. Setelah ini saya akan lanjutkan sesi yang lebih private, nanya-nanya tentang tips perjodohan. Tapi baru lulus nih, sedang mencari. Iya, aman. Nah, karena tadi kalau teman-teman dengar, kebetulan ada lonceng juga sudah berbunyi. Iya. Teman-teman dulu pasti nggak tahu ini kita tag video jam berapa, tapi pokoknya ini sudah sangat larut dan kami tahu Bang Doli Yanti juga mungkin mau istirahat, ada agenda lagi. Jadi kita mungkin akhiri Bang Doli Yanti. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kekurangan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata, salah perbuatan. Jangan dicoret kami dari daftar kadernya akan Abang Teteh. Kita bagaimanapun lah adik-adik dari Bang Doli dan Teh Yanti. Ya, dan mudah-mudahan selanjutnya masih bisa silaturahmi lagi Teteh, dan mohon selalu mendoakan Kahmi TV karena ini launching pertama silaturahmi ya. Betul. Bang Doli kita pilih untuk pertama menjadi peran utama ya, yang kita ketuk pintunya. Betul. Jadi buat teman kami TV sukses terus. Amin. Dan program-programnya untuk kita seluruh keluarga besar kami dan HMI berharap kami TV ini juga bisa berkembang menjadi TV yang menjadi media atau tempat mendapatkan informasi dan pelajaran, bukan hanya buat keluarga kami HMI, tapi buat umat Islam dan masyarakat Indonesia. Amin. Sekian teman-teman, sampai berjumpa di acara silaturahmi berikutnya. Saya Aidil dan saya Dini Arsmiatu. pamit.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.